Kita hidup di dunia yang penuh dengan kebisingan. Melalui evolusi, hewan telah mengembangkan berbagai cara untuk menerima suara dan menggunakannya untuk keuntungan mereka. Manusia memiliki seluruh organ khusus untuk persepsi suara, yaitu telinga kita. Untuk beberapa hewan lain seperti ular, mereka menerima suara melalui permukaan tubuhnya. Pertanyaannya adalah, apakah tumbuhan hidup juga bisa mendengar seperti manusia dan hewan? Check this out. Apa itu suara? Suara adalah getaran yang merambat melalui suatu media seperti udara, air, atau benda padat. Ketika hewan mendapat getaran ini, organ mereka menerima, memperkuat, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Untuk manusia, organ untuk memperkuat suara ini dikenal sebagai tulang telinga. Ini adalah tulang terkecil dalam tubuh manusia. Sinyal listrik yang diubah kemudian mencapai otak melalui syaraf pendengaran dan diproses di korteks pendengaran yang terletak di lobus temporal otak. Frekuensi suara diukur dalam hertz atau Hz, sedangkan kekuatan suara diukur dalam desibel atau dB. Bisakah tumbuhan mendengar? Tumbuhan tidak memiliki otak seperti manusia dan hewan, tapi hal ini tidak menghalangi mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya bunga matahari akan menghadap matahari, sedangkan pohon semalu akan menutup daunnya jika disentuh. Jika tanaman merespon cahaya dan sentuhan, apakah mereka juga merespon suara? Sebenarnya banyak penelitian telah dilakukan untuk pertanyaan ini. Tanaman menerima suara dengan dua cara. Yang pertama adalah getaran langsung. Misalnya, ulat mengunyah daun. Tumbuhan bisa merasakan pola ritmis ulat yang mengunyah daun. Dan yang kedua adalah getaran perjalanan. Getaran yang bergerak melalui media seperti udara atau tanah. Tumbuhan bisa merasakan tetesan air di tanah atau dengungan serangga. Ilmuwan dari University of Missouri pernah merekam suara ulat mengunyah daun. Mereka kemudian memutar kembali suara itu ke tanaman Arabidopsis. Tanaman yang terkena suara kunyahan ulat telah mengeluarkan zat kimia tertentu seperti glukosinolat dan antosianin yang melindungi tanaman dari serangan herbivora. Anehnya, tanaman hanya menghasilkan bahan kimia ini sebagai respon terhadap suara ulat yang mengunyah. Ketika terkena suara angin atau serangga terbang, mereka tidak bereaksi seperti itu. Hal ini menunjukkan jika tanaman mengeluarkan respon defensif sebagai reaksi terhadap suara serangga herbivora yang memakannya. Tumbuhan juga memiliki reaksi unik terhadap suara yang dihasilkan oleh serangga. Misalnya suara lebah. Itu karena lebah penting untuk penyerbukan dan reproduksi tanaman. Ilmuwan yang memainkan suara lebah pada tanaman Beach Evening Primrose menemukan jika bunga tanaman tersebut menghasilkan nektar yang lebih manis dalam waktu 3 menit. Ini untuk menarik lebah dan membawa serbuk sari untuk terbang. Ahli biologi evolusi dari University of Western Australia menemukan jika akar tanaman kacang polong akan menjulur ke arah suara air di dalam tanah. Akar tanah bertindak sebagai sensor dan menggunakan kelembapan untuk mencapai area yang penuh dengan air. Para ilmuwan berhipotesis jika tumbuhan bisa merasakan suara air di dalam tanah yang pada akhirnya mengarahkan akar ke lokasi yang tepat. Bagaimana tumbuhan mendengar tanpa telinga? Seperti yang dijelaskan barusan, suara hanyalah salah satu bentuk getaran. Kita mendengar suara karena cara otak kita mengubah getaran ini menjadi sinyal listrik. Untuk hewan seperti ular yang tidak memiliki telinga, mereka menerima suara dalam bentuk yang berbeda, yaitu melalui getaran pada permukaan kulitnya sebagai bentuk sentuhan berirama. Hampir sama dengan tumbuhan. Bahkan tanaman tertentu juga bisa memantulkan suara kembali ke hewan. Misalnya kelelawar menggunakan ekolokasi untuk menjelajahi lingkungannya. Dua spesies tumbuhan merambat yang diserbuki oleh kelelawar di hutan hujan Amerika Tengah memiliki daun besar yang berfungsi sebagai reflektor gempa kelelawar. Hal itu memudahkan kelelawar untuk menemukan tumbuhan itu di kawasan hutan yang lebat. Jadi jelas jika tumbuhan bisa mendengar dengan caranya sendiri dan bereaksi tanpa suara. Para ilmuwan sekarang mencoba memahami bagaimana tanaman bereaksi terhadap kebisingan dan efek polusi suara pada tanaman. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.